warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bacaan kita tentang sejarah yang mana kita telah melewati bahasan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat orang-orang Khawarij. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu masuknya di tahun 38. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fiha ba'atha Muawiyatu Amr bin al-As ila diyari Misr fa akhadhaha min Muhammad bin Abi Bakar wastanaba Muawiyata amran 'alaiha. Pada tahun 38 Hijriah ini, Muawiyah radhiyallahu anhu mengutus rekannya atau masih kerabatnya, yaitu Amr bin As, kepada negara Mesir. Sehingga Amr bin As ini bisa merebut dari Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar ini adalah gubernur yang ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Muawiyah ini menjadikan Amr bin As ini sebagai gubernur di Mesir. Wa dzalika kama sanubayyinuhu. Yang seperti itu akan kita jelaskan. Maksudnya secara global, Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwasanya Mesir itu bisa direbut oleh Muawiyah. Yang mana sebelumnya Mesir ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Namun sebelumnya di Khilafah Utsman bin Affan, Mesir ini itu dibuka atau dikuasai oleh Amr bin As di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Amr bin As lah orang yang pertama kali menguasai Mesir. Kemudian Utsman bin Affan itu dibunuh oleh para pemberontak. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi penggantinya. Nah, di saat Ali bin Abi Thalib ini menjadi khalifah, ditunjuklah Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq itu sebagai gubernur Mesir. Nah, tatkala perang Nahrawan, yang mana Ali itu sibuk, yang rencananya mau menyerang Muawiyah di Syam karena ada masalah internal, yaitu munculnya orang-orang Khawarij, akhirnya diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah selesai menumpas kelompok Khawarij ini, Ali bin Abi Thalib ingin melanjutkan tugasnya. Apa tugasnya? Yaitu
memaksa Muawiyah untuk tunduk di bawah kekuasaannya. Walaupun perundingan itu telah terjadi antara Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil dari Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As ini perwakilan dari Muawiyah, kemudian di perundingan inilah Amr bin As istilahnya memenangkan taktik perundingan. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari merasa malu dan kalah dalam perundingan, akhirnya dia tidak menjumpai Ali bin Abi Thalib. Dia pergi ke Makkah. Nah, perundingan ini dianggap oleh Ali bin Abi Thalib adalah sesuatu yang tidak perlu dijalankan. Sehingga beliau ingin melanjutkan, yaitu menyerang Muawiyah supaya taat dan tunduk di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Nah, Muawiyah yang merasa dirinya sebagai khalifah resmi dari hasil perundingan itu, yang mana Amr bin As itu memenangkan perundingan dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah yang sah, maka Muawiyah merasa dirinya lah yang berhak untuk menguasai daerah-daerah yang belum dikuasainya, termasuk Mesir. Mesir ini mungkin negara yang lebih dekat dengan Syam, sehingga Muawiyah ingin menghendaki Mesir itu masuk di bawah kekuasaannya, dan di Mesir itu juga masih banyak orang-orang yang pro dengan Utsman. Wadzalika kama sanubayyinuhu wa qad kana Ali radhiyallahu anhu istanaba 'alaiha Qais bin Sa'd bin Ubadah wa antaza'aha min yadi Muhammad bin Abi Hudzaifah hina kana istahwadha 'alaiha wa mana Abdullah ibn Sa'ad bin Abi Sarah min at-tasarrufi fiha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dulu sebelumnya pada awal-awalnya itu menunjuk Qais bin Sa'ad bin Ubadah sebagai gubernur di Mesir. Kemudian Qais bin Sa'ad ini mengambil dengan paksa dari tangan Muhammad bin Abi Hudzaifah, yang mana dulu Muhammad bin Hudzaifah inilah yang menguasai Mesir tersebut, dan mencegah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah untuk berkuasa di Mesir, tidak boleh. Jadi sempat terjadi perebutan ya di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam jabatan gubernur di Mesir. Kapan perebutan kekuasaan di Mesir itu terjadi? Hina husira Utsman, yaitu tatkala Utsman masih hidup, dan Utsman tatkala itu sudah dikepung, dan kebanyakan para pemberontak yang menghendaki Utsman itu turun dari jabatannya itu adalah dari orang-orang Mesir. Wa qad kana Utsman istakhlafahu 'alaiha, yang mana dulu sebelum Utsman di saat menjabat, Utsman itu menunjuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah itu sebagai gubernur di Mesir. Wa azala anha Amr bin al-As. Nah ini. Dan pada waktu sudah di akhir kepemimpinan Utsman bin Affan dan banyak kegaduhan di Mesir, akhirnya gubernur yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan, yaitu Amr bin As, itu dicopot. Karena banyak permintaan dari rakyatnya supaya Amr bin As ini diturunkan dari jabatan gubernur, sehingga dipenuhi oleh Utsman bin Affan dan ditunjuklah Abdullah bin Sa'ad ini sebagai pengganti dari Amr bin As. Wa amrun kana huwa alladhi iftataha kama qaddamna dzikra dzalik. Nah ini, Amr bin As itu adalah sahabat yang pertama kali yang menguasai Mesir, seperti yang sudah kita sebutkan pada sebelumnya. Tsumma inna Aliyan azala Qais bin Sa'din anha. Kemudian
Ali bin Abi Thalib tatkala sudah menjabat sebagai khalifah, dia pun mencopot Sa'ad bin Qais bin Sa'ad. Kemudian wa walla 'alaiha Muhammad bin Abi Bakrin. Kemudian ditunjuk penggantinya dari Qais bin Sa'ad ini adalah Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ini berada di bawah atau di belakang Ali bin Abi Thalib. Pro Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Muhammad bin Abi Bakar ini punya saudara kandung bernama Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Bakar ini berada di belakang Muawiyah. Jadi dua saudara kandung ini berseberangan. Wa qad nadima Aliun ala azli Qais bin Sa'ad anha. Dan Ali bin Abi Thalib pada akhirnya itu menyesali kenapa ia mengganti Qais bin Sa'ad itu, kemudian diganti oleh Muhammad bin Abi Bakar. Wadzalika, alasannya kenapa Ali merasa menyesal, annahu kana kufwan li Muawiyah wa Amrin. Kenapa? Karena Qais bin Sa'ad ini adalah gubernur yang kuat secara mental dan fisik serta pengaruh itu sebanding dengan Muawiyah dan Amr bin As. Muawiyah dan Amr bin As tentu adalah sosok yang berpengaruh. Begitu pula Qais bin Sa'ad ini. Adapun Muhammad bin Abi Bakar kurang. Walamma walla Muhammad bin Abi Bakrin lam yakun fihi quwwatun tu'adilu Muawiyah wa Amron. Nah, tatkala Ali bin Abi Thalib menunjuk Muhammad bin Abi Bakar sebagai gubernur, ternyata beliau ini kapasitasnya kurang dalam menghadapi Muawiyah dan Amr. Wahina uzila Qais bin Sa'din anha raja ilal Madinah. Nah, tatkala Qais bin Sa'ad ini dicopot dari jabatannya, beliau kembali ke Madinah. Pulang ke Madinah, thumma sara ila Aliin bil Iraq, fakana ma'ahu. Kemudian Qais bin Sa'ad ini setelah dari Madinah, dia berangkat ke Irak dan bergabung lagi dengan Ali bin Abi Thalib. Wa kana Muawiyah yaqul. Muawiyah berkata, "Wallahi la Qais bin Sa'din inda Aliyin abghadu ilayya min mi'ati alfi muqatilin badalahu indahu." Nah, ini. Apa itu? Besarnya pengaruh Qais bin Sa'ad. Tatkala Qais bin Sa'ad ini bergabung dengan Ali, Muawiyah ini menjadi resah dan berkata, demi Allah, satu orang, Qais bin Sa'ad, menurutku itu lebih aku benci, lebih aku takuti dibanding 100.000 tentara. Fasyahida ma'ahu Siffin. Sehingga tatkala Qais bin Sa'ad ini bergabung dengan Ali, beliau pun juga gabung, tetap setia berada di bawah Ali dalam perang Siffin. Falamma farigha Aliun min Siffin wa balaghahu anna ahla Misra qad istakhaffu bi Muhammad ibn Abi Bakr li kaunihi syabab ibn 26 sana aw nahwa dhalika, azama ala raddi Misr ila Qais bin Sa'ad. Ini. Setelah Ali menyelesaikan peperangan Siffin, kemudian beliau ini mendengar kabar bahwasanya penduduk Mesir itu tidak menghormati Muhammad bin Abi Bakar, menganggap remeh, menganggap pemimpin yang tidak layak. Kenapa dianggap tidak layak Muhammad bin Abi Bakar ini? Karena beliau ini masih muda secara umur.
bahkan lebih muda daripada wakil presiden kita. Berapa umurnya? Di saat ditunjuk sebagai gubernur, umurnya hanya 26 tahun. Nah, setelah mendengar Muhammad bin Abi Bakar ini kurang ditaati oleh penduduk Mesir, maka Ali bin Abi Thalib berencana untuk mengembalikan gubernur itu, jabatan gubernur, kepada Qais bin Sa'ad. Wa kana qad ja'alahu ala syurtatihi au ilal ashtur an-nakhai, yang mana Ali bin Abi Thalib menjadikan Qais bin Sa'ad ini termasuk tokoh dalam tentaranya atau pasukannya. Atau kalau tidak Qais bin Sa'ad, yang layak ditunjuk sebagai gubernur Mesir di bawah kekuasaan Ali adalah Al-Ashtur an-Nakhai. Al-Ashtur an-Nakhai kita tahu bahwasanya beliau adalah panglima perang yang sangat loyal kepada Ali bin Abi Thalib dan sangat berani, bahkan selalu menang dalam peperangan. Akan tetapi Al-Ashtur an-Nakhai ini termasuk tokoh yang menurut kelompok Muawiyah dia termasuk dari para pemberontak Utsman bin Affan. Waqad kana naibahu 'alal Musil wa nasibaini, yang mana Al-Ashtur an-Nakhai ini adalah sebagai wakil Ali di Musil, di sebuah tempat ya mungkin di sekitar Afghanistan atau ya sekitar daerah Rusia. Fakataba ilaihi ba'da Siffin, maka Ali bin Abi Thalib menulis surat kepadanya setelah perang Siffin, fastaqdamahu alaihi, kemudian meminta supaya datang menjumpainya, tsumma wallahu Misra, kemudian mengangkat Al-Ashtur an-Nakhai itu sebagai gubernur Mesir. Falamma balagha Muawiyata tawliyatu Aliyin lil Ashtur an-Nakhai diyara Misra badala Muhammad ibn Abi Bakrin azuma dzalika alaihi. Tatkala Muawiyah ini mendengar bahwasanya Ali menunjuk Al-Ashtur an-Nakhai sebagai gubernur Mesir pengganti dari Muhammad bin Abi Bakar, itu menjadi berat kepada Muawiyah. Karena Al-Ashtur adalah tentunya tokoh yang sangat berpengaruh, sehingga Muawiyah merasa berat. Wadzalika annahu kana qad tama'a fi Misra wa intiza'iha min yadi Muhammad ibn Abi Bakrin. Kenapa Muawiyah merasa berat atas penunjukan itu? Karena Muawiyah itu sangat berharap menguasai Mesir. Bahkan ingin melepaskan Muhammad bin Abi Bakar dari Mesir. Wa alima annal ashtur sayamna'uha minhu lihazmihi wa syaja'atihi. Dan Muawiyah tahu bahwasanya Al-Ashtur ini pasti akan mampu mempertahankan Mesir darinya. Kenapa? Karena kuatnya pendirian Al-Ashtur dan keberaniannya. Falamma sarul Ashtur ilaiha wantaha ilal Qulzam istaqbalahu al-Khansar. Tatkala Al-Ashtur ini berangkat dari daerah Kufah ke Mesir, kemudian sampai di sebuah tempat yang bernama Qulzam, maka disitulah Al-Ashtur itu ditemui oleh seseorang yang bernama Khansar. Wa huwa muqaddamun 'alal kharaj, yang mana Khansar ini adalah seseorang yang dipakai oleh Muawiyah untuk menarik pajak dari, tentunya kharaj ini bukan pajak dari sesama kaum muslimin ya, akan tapi pajak yang diambil dari non muslim. Karena dipajak di zaman khilafah Islamiyah itu tidak ada. Kemudian dijumpai oleh Al-Khansar ini.
Apa yang dilakukan oleh Khonsar ini? Faqaddama ilaihi ta'aman wa saqahu syaraban min asalin. Kemudian Al-Ashtur ini dihidangkan sebuah makanan dan minuman dari madu. Famata minhu. Al-Ashtur ini mati setelah memakan makanan ini dan minum madu ini. Dalam riwayat yang lain, wallahu a'lam, bahwasanya Khonsar ini memang sengaja untuk meracuni Al-Ashtur. Famata minhu. Falamma balagha dzalika Muawiyah wa Amran wa ahla Syam qalu. Tatkala berita meninggalnya Al-Ashtur ini sampai ke telinga Muawiyah dan Amr bin As dan para penduduk Syam, qalu, mereka berkata, inna lillahi junudan min asalin. Sesungguhnya Allah memiliki pasukan yang berasal dari madu. Wa qad dzakara Ibnu Jarir fi tarikhihi anna Muawiyah kana qad taqaddama ila hadzal rajul fi ay yahtala 'ala al-ashhur liyaqtulahu wa wa'adahu 'ala dzalika bi umurin fa fa'ala dzalik. Ibnu Jarir, nah ini ahli sejarah ulama yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari itu menulis di kitabnya bahwasanya Muawiyah memang sengaja datang kepada orang ini yang bernama Khonsar tadi supaya membuat hilah, ya apa caranya menjumpai Al-Ashtur dan membunuhnya. Kemudian Muawiyah ini memberi janji-janji kepada Khonsar, kalau berhasil kamu akan saya tunjuk atau saya kasih hadiah. Maka Khonsar pun melakukan hal itu. Wa fi hadza nadhar, akan tetapi dalam kata Ibnu Katsir, dalam riwayat atau catatan ini perlu ditelaah kembali. Wa bi taqdiri sihhatihi, kata Ibnu Katsir, seandainya apa yang ditulis oleh Ibnu Jarir itu benar, fa Muawiyatu yastajizu qatlal ashtur. Kalau memang apa yang disampaikan oleh Ibnu Jarir taruhlah benar, ya memang Muawiyah lah yang merencanakan pembunuhan terhadap Ashtur. Kata Ibnu Katsir, maka Muawiyah itu memang menghalalkan darahnya Al-Ashtur. Memang punya rencana, ya wis, termasuk orang yang harus dihabisi itu adalah Al-Ashtur. Kenapa? Li'annahu min qatalati Utsman radhiyallahu anhu. Karena ia oleh Muawiyah dihitung sebagai dari para pembunuh Utsman bin Affan. Wal maqsudu anna Muawiyah wa ahla Syam farihu farahan syadidan bi mautil Ashtur an-Nakhai. Dan maksud dari cerita tadi sebenarnya bahwasanya Muawiyah dan penduduk Syam mereka itu sangat bergembira dengan kematian Al-Ashtur an-Nakhai. Walamma balagha dzalika aliyan ta'assafa ala syaja'atihi wa ghinaihi. Dan berita kematian Ashtur ini tentunya sampai pula kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib sangat menyayangkan kejadian tersebut. Kenapa? Karena Al-Ashtur adalah pengikut yang paling loyal kepada Ali bin Abi Thalib dan selalu terdepan dalam peperangan, dalam menghadapi orang-orang yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib, terutama pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kataba ila Muhammad bin Abi Bakar bistiqrarihi wastimrarihi bidiyari Misr. Tatkala Al-Ashtur yang ditunjuk sebagai gubernur pengganti dari Muhammad bin Abi Bakar itu mati di perjalanan, maka Ali pun menulis surat kepada Muhammad bin Abi Bakar supaya tetap jabatan gubernur tetap diemban dan dipikulnya. Ghaira anna da'fa ja'shihi ma'a ma kana fihi minal khilaf alaihi minal Utsmaniyah alladzina bi baladi kharabta wa qad kanu istafhalla amrahum hina sarafa Aliun min Siffin. Tapi kelemahan
hati dari Muhammad bin Abi Bakar ditambah dengan khilaf, perbedaan pandangan antara Muhammad bin Abi Bakar dengan orang-orang pro Utsman bin Affan di Mesir itu, terutama yang berada di kota Kharabta. Nah, Kharabta ini sebuah kota di Mesir dan mayoritas penduduknya di situ itu adalah orang-orang yang mencintai Utsman. Mereka penduduk Kharabta ini itu merasa senang tatkala Ali bin Abi Thalib itu mengarah kepada Siffin. Wa hina kana min amri tahkim makan, dan juga mereka sangat gembira dengan hasil perundingan yang di Jaumatil Jandal itu antara Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Kenapa? Karena perundingan ini dianggap yang menang itu adalah kubu Muawiyah, sehingga orang-orang yang pro Utsman di Mesir itu merasa senang dengan perolehan perundingan tersebut. Wa hina nakala ahlul Iraq an qitali ahli Syam, dan tatkala orang-orang Irak ini banyak yang membangkang pula di akhir-akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, penduduk Irak itu banyak yang semakin enggan untuk taat dan patuh terhadap Ali bin Abi Thalib yang sangat gigih untuk memerangi penduduk Syam. Waqad kana ahlu Syam hinan qadat al-hukumah bidaumatil Jandal sallamu ala Muawiyah bil khilafah. Dan penduduk Syam tatkala perundingan di Daumatil Jandal itu telah selesai, mereka sepenuhnya menyerahkan kekhilafahan itu kepada Muawiyah. Mereka semakin yakin bahwasanya khalifah yang resmi yang harus menjabat itu adalah Muawiyah, yaitu sesuai dari hasil perundingan. Ini keyakinan penduduk Syam. Wa qawiya amruhum jiddan, sehingga persatuan mereka orang-orang Syam itu menjadi sangat kuat. Fa inda dzalika jama'u mara'ahu, sehingga tatkala itu Muawiyah itu setelah resmi diangkat oleh penduduk Syam, mereka semakin kompak dan solid bahwasanya khalifah yang sebenarnya adalah Muawiyah. Akhirnya Muawiyah mengumpulkan semua para pembantunya. Di antaranya Amr bin al-As yang dipanggil, wa Syarahbil bin Al-Mis, kemudian Syarahbil, wa Abdurrahman bin Khalid bin Walid, wa Dhahhak bin Qais, wa Bisr bin Abi Arta'ah, wa Abul A'war As-Sulami, wa Hamzah bin Sinan Al-Hamadani, wa ghairahum. Jadi para pembantu Muawiyah dipanggil semua, berkumpul, fastasyarahum fil masiri ila diyari Misr, sehingga diajak berunding. Akhirnya mereka sepakat untuk mengarah kepada Mesir. Jadi kekuatan Syam sudah bersatu dan ingin mengarah kepada Mesir dan menguasai. Fastajabu lahu wa qalu, dan mereka patuh dan nurut dengan permintaan Muawiyah, dan mereka berkata, sir haitsu syi'ta fanahnu ma'aka. Wahai Muawiyah, berjalanlah engkau kemanapun engkau inginkan, kami siap selalu di belakangmu, kami siap selalu bersamamu. Wa ayyana Muawiyatu niyabataha li Amr bin al-As idza fatahaha fa fariha dzalika Amr bin al-As. Kemudian Muawiyah sebelum berangkat ke Mesir itu sudah menunjuk bahwasanya nanti yang bakal menjadi gubernur Mesir adalah Amr bin As. Maka senanglah Amr bin As dengan penunjukan itu. Summa qala Amrun li Muawiyah. Kemudian Amr bin As berkata kepada Muawiyah, ara an tab'atha ilaihim rijalan
ma'a rajulin ma'munin arifin bil harbi. Wahai Muawiyah, saya berpendapat sebaiknya